Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Gilang Gumilar dari channel Sosimatic. Oke, di sini pada materi video kali ini saya ingin mengumumkan nih ke teman-teman tentang fitur baru yang sudah dirilis oleh Meta. Nah, dulu namanya Facebook ya, sekarang berubah jadi Meta. Oke, jadi pada tanggal 20 Mei 2022 kemarin, Facebook ini merilis sebuah fitur baru yang bernama Recurring Notification. Nah, jadi fitur ini adalah fitur yang udah lama nih saya dambakan ya. Kenapa? Karena nanti tujuannya adalah kita nanti bisa kirimkan broadcast message dengan lebih leluasa. Nah, kalau teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya atau pernah menggunakan produk digital saya dulu, kita bisa kirimkan broadcast message. Cuma waktu itu memang aturannya sedikit diperketat ya. Nah, jadi sekarang dengan adanya fitur recurring notification, jadi kita bisa kirim broadcast message itu dengan lebih leluasa aja gitu kan. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, saya akan jelaskan dulu nih seperti apa sih Mas Gilang fitur recurring notification. Nah, Facebook ini memberikan video lengkapnya. Oke, kita akan coba tonton dulu ya. Seperti ini videonya. Building personal relationships with customers is the key to better business results, like this. But how did we get here? Introducing Recurring Notifications, a powerful new business-initiated messaging capability on the Messenger platform. It makes it easy for businesses to have personalized conversations with interested customers. Use recurring notifications to send out promotions and content that drive engagement, generate leads, boost sales, and grow retention. Easy to implement, made to be customized. It's a powerful tool for engaging your audience at any point in the customer journey. And to build trust, recurring notifications make sure customers opt in and periodically reconfirm their interest. So you can cut through the noise with confidence, knowing your audience is interested in the messages you're sending out. All types of businesses are already seeing the difference a conversation can make. After switching to recurring notifications, we actually saw a 2x increase in the click-through rate from our fundraisers. Recurring notification has the potential to help us connect with customers even better, to tailor and deliver timely messages that really resonate with them. Engage customers, build relationships, exceed your goals. Get started with recurring notifications today. Oke, seperti itu penjelasan dari Facebook ya, atau dari Meta tentang fitur baru yang bernama Recurring Notification. Jadi intinya adalah kita bisa mengirimkan broadcast message ke pelanggan kita atau kita bisa menyebutnya sebagai subscriber. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu subscriber Facebook, nah di materi video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi yang namanya subscriber Facebook itu adalah orang-orang yang berinteraksi dengan chatbot kita. Ya, bisa dia itu klik sebuah tombol di dalam messenger chatbot kita, atau dia chat ya seperti itu, maka orang itu akan dianggap sebagai subscriber. Nah, jadi nantinya kita bisa kirimkan broadcast message ke mereka. Nah, tapi broadcast message yang seperti itu ada batasan atau limitnya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena berlaku yang namanya aturan 24 jam standar messaging. Oke, saya akan coba buka dulu keterangan developer Facebooknya. Nah, kita bisa baca di sini. Jadi untuk bisa mengirimkan broadcast message itu ada 3 cara sekarang. Nah, cara pertama adalah berkirim pesan standar. Nah, seperti ini keterangan dari Meta Developer ya. Jadi untuk bisa mengirimkan broadcast message menggunakan berkirim pesan standar atau kita bisa sebut saja Messenger Broadcast ya. Di sini terdapat aturan 24 jam Windows Messaging. Nah, seperti ini. Artinya gimana nih Mas Gilang? Artinya adalah ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal ini, ya pertama itu mengirimkan pesan ke inbox dari fanpage Anda atau kita bisa sebut dengan Messenger Chatbot ya. Nah, atau mengklik sebuah tombol mengirim pesan ya. Mengirim pesan itu artinya chat gitu ya. Lalu mengklik iklan yang diarahkan ke Messenger. Nah, ini kalau teman-teman menjalankan campaign iklan klik to Messenger, ini juga akan membuka yang namanya jendela standar messaging. Ya, atau mengklik juga nih menggunakan plugin Messenger ataupun plugin kotak centang. Lalu mereka mengklik tautan m.me link dan juga menanggapi sebuah pesan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan ini akan dianggap sebagai subscriber dari fanpage kita. Nah, di sini aturannya adalah
ketika mereka melakukan hal ini, maka dalam waktu 24 jam kita bisa memberikan pesan broadcast atau follow up dengan konten-konten promosional. Nah, seperti ini ya keterangan dari Facebooknya. Nah, bagaimana jika misalkan sudah melewati 24 jam? Apakah kita bisa broadcast? Nah, itu tetap bisa ya. Cuma nanti harus ada tag atau tanda pesan. Nah, ini yang agak-agak sedikit ribet ya untuk broadcast messaging ini yang menggunakan berkirim pesan standar atau standar messaging ini. Nah, oleh karena itu Meta ini membuat sebuah fitur baru yang bernama notifikasi satu kali. Ini cara kedua. Cara pertama yang ini ya, berkirim pesan standar. Cara keduanya adalah notifikasi satu kali. Nah, ini hampir mirip dengan broadcast message yang pertama. Cuma di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi yang namanya notifikasi satu kali atau bisa disebutnya one time notification atau OTN, ini adalah pengembangan dari broadcast message di fitur yang pertama tadi ya. Jadi one time notification ini artinya adalah kita bisa broadcast message ke para subscriber kita di luar 24 jam ya. Jadi nanti kita bisa broadcast 24 di luar waktu 24 jam setelah mereka berinteraksi di sini ya. Nah, jadi nanti kita bisa kirim broadcast tapi dengan konten promosi. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau 24 jam sudah lebih dari 24 jam itu kita nggak bisa kirim konten promosi. Ya. Bisa broadcast tapi nggak bisa konten promosi. Sedangkan yang ini sudah lewat 24 jam kita bisa kirim konten promosi tapi hanya satu kali. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, dan juga di sini agak sedikit ribet. Kenapa? Karena kita harus meminta izin terlebih dulu ke dalam fanpage-nya atau ke Facebook juga ya. Nah, jika teman-teman buka fanpage-nya, sebentar saya buka. Nah, seperti ini di pengaturan fanpage. Di sini ada opsi fitur yang diminta notifikasi satu kali ya. Nah, seperti ini. Jadi agak sedikit ribet ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada keterangan yang lebih lengkap mengenai notifikasi satu kali. Nah, biar gampang nyebutnya, kita akan sebut sebagai one time notification atau OTN ya. Nah, ini dia nih keterangannya, one time notification. Entah kenapa ini masih belum diubah ya, masih dalam tahap beta, padahal udah bisa digunakan ya. Oke, jadi untuk bisa menggunakan fitur ini, beda dengan Messenger Broadcast yang pertama ya. Kalau Messenger Broadcast yang pertama itu kan kalau ada orang yang chat atau klik tombol, dia udah langsung bisa kita broadcast ya. Nah, kalau menggunakan fitur OTN ini, kita tuh harus minta izin terlebih dahulu ke subscriber kita. Nah, jadi kita tawarin dulu untuk meminta mereka untuk subscribe. Jadi penggunaannya kayak gini teman-teman ya. Nah, ini ada keterangannya. Misalkan gini, Anda menjual produk pakaian ya, misalkan ya, clothing. Nah, misalkan si orang atau si calon customer kita itu ingin membeli sebuah jaket lah, atau baju atau sweater lah, sebagai contoh di sini sweater ya. Nah, ternyata si sweater ini stoknya sedang kosong ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan meminta mereka nih, Mas Gilang, sweaternya sudah habis. Gimana nanti kalau misalkan stoknya sudah ada, kita kirimkan informasi. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lalu misalkan, oh iya, saya mau dong gitu, saya akan pengen beli sweaternya karena itu memang udah diincar gitu kan. Jadi nanti saya bisa klik ini nih, notify me. Nah, seperti ini. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau stok sweaternya itu ada, nanti si toko ini bisa mengirimkan notifikasi satu kali. Ya kan kita nggak tahu nih stok sweaternya itu datangnya kapan, bisa besok, bisa minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, kan kita nggak tahu. Tapi dengan kita sudah minta izin ya, di sini token kadaluarsa maksudnya izin ya. Jadi setelah kita meminta izin, maka si pemilik toko bisa membroadcast ya, bisa membroadcast ini dengan jangka waktu selama 1 tahun setelah meminta izin ya. Nah, seperti ini. Ya, nah ini keterangan hasilnya. Agak-agak sedikit ribet ya. Nah, di sini juga ada keterangannya bahwa kita juga harus minta izin, selain minta izin ke subscriber, kita juga minta izin ke dalam Facebook atau Metanya. Nah, yang seperti yang saya jelaskan di awal ya. Nah, jadi ini tuh agak-agak ribet nih, makanya banyak orang yang nggak terlalu menggunakan fitur ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya fitur recurring notification ini menjawab
semua kekurangan dari kedua tipe broadcast yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, kita kembali ke keterangan mengenai recurring notification ini. Nah, jadi untuk menerapkan recurring notifikasi ini cukup mudah. Jadi kita tinggal membuat sebuah balasan ya seperti ini dan minta izin langsung ke subscriber aja, nggak perlu minta izin ke dalam Meta Developer lagi ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Oke, kita akan lihat contoh-contoh penggunaan dari recurring notification ini. Nah, jadi ini contoh broadcast-nya nanti. Oke, jadi nanti kita tuh bisa kirim pesan seperti ini nih teman-teman ya. Jadi ada gambar-gambarnya, ada deskripsi atau judul dan juga ada tombol-tombolnya. Nah, jadi kirim broadcast-nya sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi, lebih mantap lagi nih. Jadi nggak hanya sekedar broadcast menggunakan teks saja, tapi ada gambar, ada keterangan dan juga ada tombolnya. Jadi ini akan memancing orang untuk segera take action ya, misalkan klik, belanja gitu seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya dari etiket. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau udah mendapatkan pesan, jadi nanti kita bisa kirimkan broadcast message. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran nih, Mas Gilang, saya pengen tahu nih penerapan di dalam Messenger-nya kayak apa. Dan alhamdulillah di sini saya sudah menambahkan fitur recurring notification ini ke dalam software saya, yaitu software Interest Explorer. Oke, software Interest Explorer ini memang dikhususkan untuk advertiser Facebook ya. Oke, langsung saja kita akan check it out bagaimana cara membuat recurring notification ini. Oke, kita sudah masuk ke dalam dashboard dari software Interest Explorer versi terbaru ya. Nah, di sini setelah Anda login ke dalam dashboard software Interest Explorer, di sini kita bisa masuk ke dalam menu Bot Manager seperti ini. Oke, seperti biasa menunya tampilan ada 3 kolom ya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam menu Recurring Notification. Letaknya ada di tengah sini ya. Nah, ini dia. LCN Postback Manager. Oke, langsung saja kita akan klik menu baru ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, di bagian kanan inilah daftar recurring notification yang nantinya kita buat. Nanti akan muncul di sini karena belum ada recurring notification ya. Di sini akan kosong ya. Nah, di sini cara membuatnya cukup gampang ya, cukup mudah sekali teman-teman. Kita akan buat dulu recurring notification-nya dengan cara klik tombol new template seperti ini. Kita bisa klik saja. Oke, nanti di sini akan membuka sebuah tab baru di mana nanti kita akan masuk ke dalam Canvas Visual Flow Builder. Nah, seperti ini ya. Oke, jika teman-teman melihat di dalam menu elemennya, di sini akan ada menu elemen baru yang bernama Recurring Notification. Oke, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, di sini kita akan mulai dari Start Bot Flow ya. Oke, di sini saya akan buat dulu kerangkanya. Pertama kita akan gunakan trigger dulu ya sebagai pemicu ya. Nah, seperti ini saya akan buat dulu kerangkanya. Untuk trigger ini bisa 2 tipe ya, bisa dari trigger keyword ataupun nanti dari action button. Nah, seperti ini. Action button itu bisa kita pilih ya, mau dari Messenger Engagement, Get Start Template, No Mess Template itu semua bisa kita pilih ya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba hapus dulu aja karena saya akan picu atau mulai dari trigger kata ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan berikan elemen teks seperti ini ya. Nah, tinggal drag and drop aja nih teman-teman ya. Oke, lalu di sini kita geser. Nah, di sini elemen recurring notification-nya kita bisa geser ke sini. Oke, lalu kita pilih tombol next seperti ini. Nah, oke, saya akan perkecil. Jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita bisa perbesar, perkecil seperti ini. Nah, kalau saya membuat Visual Flow Builder, saya akan buat dulu kerangkanya. Oke, seperti ini. Nah, di sini sebagai trigger saya akan gunakan kata ini ya. Misalkan recurring lah, rek aja lah, huruf besar, rek aja seperti ini sebagai contoh ya, ini buat pembelajaran aja ya. Oke, lalu klik done, lalu pada start bot flow-nya kita juga tuliskan nama yang sama. Jadi untuk mengetahui bahwa ini adalah bot yang dipanggil dari trigger keyword rek seperti ini ya.
Oke, jika ada orang yang nanti chat ke dalam inbox dari messenger saya, fanpage saya ya, maka ini akan memanggil sebuah perintah untuk memanggil si bot ini yang bernama Rek, dan dia akan memberikan balasan. Nah, balasannya berupa teks ya, seperti ini. Di sini kita akan isi kontennya, saya akan percepat saja. Oke, untuk kontennya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Halo Kak Gilang, mau nggak coba fitur Messenger Broadcast nih? Nah, namanya Recurring Notification. Sekaligus nanti kita bisa belajar membuat ads automation. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Oke, jadi kita akan berikan dulu nih keterangan mengapa mereka harus subscribe ya. Seperti itu. Jadi biar mereka tuh tahu kenapa saya harus subscribe dan alasan apa gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan klik kiri 2 kali pada elemen recurring notification seperti ini. Nah, di sini kita pilih dulu nih recurring postback ID-nya. Jadi kita buat dulu, karena belum ada kita buat new RCN seperti ini ya. Lalu pada bagian title-nya, nah misalkan di sini saya akan tuliskan dapatkan diskon plus tips internet marketing. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini yang unik nih teman-teman ya. Pada recursion type atau tipe opt-in-nya, nah di sini ada opsinya, ada 3 opsi. Yang pertama adalah kita bisa broadcast message daily. Nah, ini yang enak ya. Kenapa? Karena kita bisa broadcast setiap hari gitu kan. Nah, ada daily harian, ada weekly atau mingguan, monthly itu bulanan ya. Nah, di sini saya akan informasikan bahwa untuk daily ini si subscriber itu bisa berlangganan pesan berulang kita selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Ini lebih pendek daripada yang weekly. Kalau yang weekly itu karena dia sifatnya notifikasi secara mingguan, ini notifikasinya agak lama. Jadi masa masa ini ya diizinkan untuk broadcastnya itu selama 9 bulan. Seperti itu ya. Nah, sedangkan monthly karena dia sifatnya bulanan, itu masa penggunaannya sampai dengan 1 tahun. Mas Gilang, maksudnya gimana nih daily, weekly, atau monthly itu? Nah, jadi gini teman-teman ya, kita tetap bisa broadcast ya, walaupun kita diizinkan setiap hari, tapi itu hanya bisa kirimkan 1 kali aja 1 hari, seperti itu ya. Walaupun kita minta izinnya daily, jadi 1 hari 1 kali, nggak boleh 1 hari itu berulang-ulang, nggak boleh ya, hanya 1 kali saja. Begitu juga dengan weekly ya. Jadi setiap 1 minggu sekali kita akan kirimkan pesan follow up gitu, tanya kabar ke calon customer kita atau ke pelanggan kita, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan coba contohkan yang daily dulu ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa siapkan gambar. Nah, saya akan siapkan dulu gambarnya. Oke, di sini saya akan siapkan gambarnya seperti ini ya, tinggal drag and drop aja. Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Oke, selanjutnya kita bisa klik done. Nah, secara otomatis nanti elemen ini akan membawa pasukannya ya, atau membawa elemen turunannya seperti ini. Oke, kita bisa lihat seperti ini. Nah, di sini kita akan namakan dulu nih recurring notifikasinya ini tentang apa. Ya, misalkan Anda ingin memberikan informasi seputar tips internet marketing atau seputar bisnis Anda. Jadi topiknya kita tuliskan di sini. Jadi kita bisa tracking recurring notification ini untuk kirim pesan apa. Sebagai contoh saya akan tuliskan seperti ini. Karena di sini di awal saya menuliskan dapatkan diskon plus tips internet marketing, berarti topik yang akan disubscribe oleh subscriber saya adalah tips internet marketing. Jadi kita harus jelaskan dulu topik apa yang akan kita informasikan ke ke pelanggan kita. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada opsi untuk label, jadi kita bisa tracking nih orang ini tuh subscribe dari chatbot yang mana. Nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya ya. Lalu ada sequence. Nah, ini fitur yang cukup unik ya. Kenapa? Karena nanti kita juga bisa membuat yang namanya pesan follow up berseri. Nah, ini yang unik nih. Nggak akan saya bahas di sini, nanti aja kita akan bahasnya, biar nggak terlalu pusing ya. Oke, lalu ada typing on display. Ini opsional sifatnya ya. Bisa diisi, bisa enggak. Kalau misalkan diisi, berarti atau diklik ya, ini akan terlihat si chatbot itu sedang mengetik ya. Oke, di sini saya akan matikan saja, lalu klik done. Oke, jadi seperti ini cara buatnya. Lalu kita akan isi elemen postback-nya.
Nah, di sini kita akan tuliskan postback atau PB ya, tentang tips internet marketing. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita akan berikan lagi nih balasannya. Balasannya misalkan teman-teman ingin membuat berikan balasan berupa teks, berupa gambar, berupa audio, berupa video, itu bebas ya, terserah teman-teman ya. Nah, sebagai contoh misalkan saya akan balas menggunakan teks dulu ya. Jadi saya akan berikan ucapan terima kasih karena mereka sudah subscribe. Oke, saya akan tuliskan seperti ini. Ya, di sini saya memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih Kak Gilang sudah subscribe untuk mendapatkan tips internet marketing automation seperti ini. Nah, lalu di sini misalkan saya ingin ajak mereka untuk mendownload sebuah e-book ataupun arahkan ke dalam landing page saya atau website saya ya, atau toko online saya. Nah, kita bisa berikan lagi balasan berupa tombol. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bisa klik saja, klik kiri 2 kali. Misalkan di sini saya ingin mengarahkan ke dalam website saya. Nah, di sini kita bisa pilih web URL. Ya, kita bisa arahkan keluar. Pada button teks kita bisa isi dengan isi seperti ini. Nah, akses sekarang. Misalkan saya memberikan e-book ya. Nah, di sini kita bisa pilih web URL. Nanti kalau orang itu ngeklik, ini akan diarahkan ke dalam website yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba recap ya. Kita akan lihat flow-nya. Nah, ini namanya Visual Flow Builder Customer Journey kita. Jadi dimulai dari ketika ada orang yang chat dengan kata REC atau REC ya, seperti ini. Saya akan perbesar. Maka ini akan memanggil sebuah chatbot baru dan akan memberikan balasan seperti ini. Nah, oke. Langsung saja kita akan rearrange untuk merapikan. Lalu kita akan klik simpan. Oke, sampai muncul notifikasi hijau. Nah, ini sudah tersimpan ya. Langsung kita akan mulai praktek. Kita akan buka fanpage-nya. Seperti ini ya. Ini contoh fanpage baru yang saya buat. Di sini saya akan tuliskan REC ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung muncul ya. Oke deh. Nah, ini dia contohnya. Oke, ketika saya menuliskan REC, maka di sini akan langsung direspon, langsung dibalas ya. Halo Kak Gilang, mau coba Messenger broadcast baru nggak nih? Nah, namanya recurring notification, sekaligus belajar ads automation. Ini contoh aja ya. Oke, di sini karena saya menggunakan RCN, maka nanti akan muncul notifikasinya seperti ini. Nah, ini mirip dengan form email marketing ya, atau di landing page ya, ketika kita membuat yang namanya squeeze page untuk meminta data calon customer kita seperti ini. Cuma masalahnya di sini kita nggak meminta data apapun ya, nggak minta data nomor handphone, nggak minta data email seperti itu. Kita cukup meminta izin untuk broadcast ke sini aja. Oke, seperti itu. Jadi si customer itu merasa nggak terganggu ya. Oke, nah di sini kan muncul keterangannya nih dari gambarnya bisa kita lihat ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, di sini akan muncul nih keterangan Anda bisa menerima pesan tambahan tentang topik ini selama 6 bulan ya. Karena saya tadi pilihnya daily, ini berlangganan selama 6 bulan. Oke, jadi nggak ada tombol yang lain, dapatkan pesan. Oke, misalkan di sini saya akan klik dapatkan pesan. Dapatkan pesan harian ya. Nah, langsung dibalas seperti ini. Terima kasih Kak Gilang sudah subscribe untuk mendapatkan tips daily atau harian internet marketing automation seperti itu ya. Nah, jadi setelah itu kita arahkan mereka, misalkan kita berikan e-book atau arahkan ke, terserah teman-teman ya, mau arahkan ke toko online tuh bebas ya. Oke, atau nanti teman-teman bisa membuat sebuah toko online gitu kan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, udah selesai ya. Jadi penggunaannya tuh simple ya, ketika ada orang yang ketik rec seperti ini, dibalas dengan balasan teks, lalu dia klik tombol, lalu diberikan balasan seperti ini. Gampang banget ya kayaknya ya, mudah sekali ya. Tapi pada saat kita bikinnya itu agak-agak ribet seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman terbiasa ini akan mudah ya cara membuatnya. Nah, lalu kalau sudah begini, ngapain lagi nih Mas Gilang? Nah, ngapain lagi ya? Kita tinggal broadcast ya, karena kan kita sudah minta izin nih untuk memberikan informasi tips ya. Kita bisa broadcast. Oke, kita kembali ke dalam menu dashboard dari software Interest Explorer.
Nah, di sini baru kita masuk ke dalam menu broadcasting. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang ada 3 tipe broadcast message. Jadi ada subscriber broadcast, ada authent broadcast, dan sekarang muncul yang namanya recurring notification broadcast. Oke. Di sini kita bisa pilih saja recurring notification broadcast menunya seperti ini. Oke, saya akan perlebar. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini adalah daftar subscriber broadcast, recurring broadcast yang kita buat. Karena di sini belum ada, maka akan kosong ya. Untuk membuatnya kita klik create campaign seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita perlebar lagi. Pertama, di sini kita akan pilih dulu nih fanpage mana yang akan kita broadcast subscribernya. Di sini saya akan pilih dari digital marketing ya. Nah, lalu pilih RCN postback-nya yang tadi kita buat seperti ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat berbagai macam topik ya. Jadi satu topik itu satu broadcast ya. Oke, jadi bisa pilih broadcast-nya yang mana gitu. Oke, pada campaign name-nya apa campaign name atau nama campaign-nya biar kita paham ya ini broadcast tentang apa. Kita tuliskan sesuai dengan topiknya. Oke, lalu di sini ada targeting option. Targeting option ini sifatnya opsional, jadi kita bisa segmentasi berdasarkan broadcast-nya berdasarkan label tertentu ya, atau mengecualikan berdasarkan label tertentu, atau kita bisa pilih broadcast-nya dari orang-orang yang subscribe itu. Kita bisa pilih gendernya, mau kirim ke laki-laki aja atau ke perempuan aja kita bisa pilih, atau dari zona waktu ataupun dari bahasa yang mereka gunakan. Itu nanti kita bisa pilih. Tapi ini sifatnya opsional. Jika ini dikosongkan nggak apa-apa, artinya kita nanti bisa pilih semua. Nah, di bagian kanan ini akan muncul nih atau kelihatan nih dari subscriber kita ada berapa orang, yang nantinya bisa kita broadcast ada berapa orang. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kontennya di sini kita bisa lihat ada message template. Di sini yang unik ya, kita bisa broadcast message dengan multimedia ya, nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan hanya bisa kirim pesan teks aja. Itu kurang menarik ya. Nah, di sini kita bisa pilih pesan multimedianya. Nah, contohnya template favorit saya adalah text with button. Kenapa? Karena selain kita bisa kirim pesan teks, kita juga bisa membuat yang namanya tombol. Oke, seperti ini. Saya akan percepat saja. Oke, untuk kontennya saya akan tuliskan seperti ini ya. Hello first name. Nah, ini first name ini adalah variabel ya, nama depan. Anda bisa gunakan variabel nama depan dan nama belakang seperti ini. Ini jadi akan terkirim menjadi nama dari orang yang sudah subscribe ya. Nah, ini contoh kontennya. Nah, uniknya di sini karena saya menggunakan text with button, jadi nanti ada tombolnya. Nah, di sini misalkan saya ingin arahkan keluar dari Facebook, makanya di sini saya akan pilih web URL seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan saya akan ajak mereka untuk masuk ke dalam waiting list. Oke, sebagai contoh. Oke, pada button text di sini saya akan tuliskan waiting list ya. Lalu pada button tab-nya web URL, dan web URL-nya di sini saya akan tuliskan link dari website saya. Oke, seperti ini. Cukup mudah ya. Dan untuk informasi di sini untuk panjang karakter broadcast message yang kita bisa kirimkan, di sini maksimal adalah 640 karakter. Spasi juga dihitung ya teman-teman ya. Spasi titik juga dihitung. Emoticon juga dihitung ya. Totalnya adalah 640 karakter. Lebih dari 640 karakter, broadcast message-nya nggak akan terkirim ya. Mohon dicatat ya. Oke, jika sudah, kita bisa klik. Oh ya, satu lagi di sini. Kita juga bisa schedulekan ya. Jadi nanti kita bisa schedulekan atau jadwalkan mau dikirim tanggal berapa, jam berapa. Tapi ini sekali lagi mohon diingat, satu hari itu satu kali broadcast message ya. Seperti itu. Karena ini buat contoh, saya akan langsung kirimkan sekarang saja. Seperti ini. Nah, kita bisa klik OK. Nah, nantinya akan kembali ke halaman depan ya. Seperti ini. Nah, ini nanti statusnya adalah pending karena belum terkirim ya. Masih menunggu untuk dikirim. Oke, ini dia pesannya sudah masuk ke dalam inbox dari akun personal saya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi inilah contoh cara mengirimkan pesan broadcast menggunakan recurring notification. Nah, seperti ini. Jadi kita tuh bebas ya mau kirim setiap hari. Nah, selama si subscriber itu senang dan
nggak merasa terganggu ya. Ingat ya, tujuan broadcast message ini bukanlah untuk spamming ya, tapi kita menjalin ikatan dengan calon customer kita atau pelanggan kita seperti ini. Karena kan nggak kenal nggak sayang ya. Kalau misalkan Anda spamming ya orang jadi sebel sama Anda, nggak senang sama Anda, maka mereka nggak akan pernah membeli apa yang Anda tawarkan. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Jadi di bawahnya ada tombol call to action. Nah, jadi kita bisa arahkan si subscriber ini untuk bertindak, misalkan untuk membeli atau mengakses atau apapun itu terserah teman-teman ya. Oke, ini adalah penjelasan dari saya tentang fitur terbaru dari Facebook yang bernama Recurring Notification. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan atau ingin mengakses fitur ini, silakan aja klik tombol atau link di dalam deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Gilang Gumilar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.